Selamat, selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 jelaskan tentang proses requirement capturing dari aplikasi Lost and Found kami. Di sini saya dan beserta teman saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan fitur-fitur yang ada nanti di web ini. Dengan saya sendiri, Hani Somrus Tepu dengan NIM 11S19051. Yang pertama kita lakukan yaitu mengenai latar belakang terciptanya aplikasi ini. Pada waktu di Dell, sering terjadi kehilangan di antara mahasiswa seperti ketinggalan saat mengambil barang tersebut. Jadi, untuk menghadapi masalah tersebut, kami akhirnya membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah mahasiswa untuk menemukan barang yang hilang. Yang kedua juga mendapatkan informasi barang yang hilang dengan lebih cepat, juga dengan lebih efisien. Tujuan yang ketiga, membuat mahasiswa semakin mempedulikan barang-barang mereka yang hilang, karena di dalam aplikasi ini akan menjelaskan tentang berbagai fitur yang akan mempermudah dan akan membuat mahasiswa semakin tertarik dengan aplikasi ini. Tujuan keempat yaitu membuat mahasiswa memiliki rasa kejujuran yang tinggi, di mana barang yang kita miliki yang bukan milik kita tentunya akan kembali ke milik orang lain, sehingga akan membuat mahasiswa tersebut memiliki rasa kejujuran. Selanjutnya yaitu deskripsi current system. Current system atau kita bisa sebut dengan sistem yang digunakan saat ini, yaitu masih menggunakan tenaga kerja manusia daripada menggunakan sistem, dimana dari saat kita melakukan pencarian barang, saat kita bertanya kepada orang lain, saat pengiriman, ternyata itu semua dilakukan secara manual atau dilakukan oleh tenaga manusia itu sendiri. Nah, di sini digambarkan dengan diagram activity, di mana proses mahasiswa dan asrama sebagai pihak yang akan melaporkan kemana barang tersebut hilang, di mana keseluruhan dari aktivitas ini dilakukan oleh tenaga manusia dan dilakukan oleh tenaga sistem dan mesin. Nah, bagaimana dengan sistem yang kita kembangkan saat ini? Nah, sistem yang kita kembangkan saat ini merupakan sistem yang lebih efisien daripada sistem sebelumnya, di mana pemberitahuan dilakukan secara online dan pengembalian barang dilakukan oleh pihak yang menemukan dan pihak kehilangan dengan cara melakukan terlebih dahulu penginformasian kepada kedua belah pihak di mana lokasi yang akan ditentukan dan akan bertemu di lokasi tersebut dengan jadwal yang juga telah ditentukan. Kita dapat lihat di samping itu, ini merupakan tampilan home dari sebuah halaman website kami, di mana nanti tampilan home ini juga nanti akan berisikan tentang fitur-fitur yang ada di website kami sendiri. Nah, di sini dia gambar usage diagram, di mana antara mahasiswa dengan pihak admin nanti, di mana mahasiswa dapat melakukan pembelian, request dari barang hilang, mengepost apa ternyata ada yang barang hilang, dan melakukan pencarian, melakukan mendaftar dan juga login, di mana admin juga dapat melakukan tersebut. Environment atau lingkungan yang akan aplikasi web ini bekerja, di mana tahap pertama ini kami akan melakukan pengerjaan di level mikro, di mana sistem akan bekerja di lingkungan Institut Teknologi dan terutama pada mahasiswa terlebih dahulu yang masih aktif dan melakukan perkuliahan di Institut Teknologi DOI. Juga performa yang akan digunakan itu harus pada browser yang telah mendukung HTML5. Nah, fitur-fitur yang ada pada website tersendiri ini akan dijelaskan oleh keenam teman saya lainnya, dan saya akan serahkan kepada teman saya, Sarah. Baiklah, saya akan melanjutkan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Octavia Burpasaribu dengan NIM 1119S023.
Di sini saya akan menjelaskan fitur pada Lost and Found Web. Fiturnya itu yang pertama itu ada daftar, kemudian yang kedua login dan logout, yang ketiga itu ada search, kemudian yang keempat itu ada tag and location, yang kelima itu ada post, yang keenam itu ada request, yang ketujuh ada reward, kemudian yang ke-8 itu auction. Auction itu terdiri dari over dan history. Kemudian yang ke-9 itu buy, yang ke-10 itu ada delete. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur daftar. Fitur daftar itu adalah mahasiswa dapat melakukan pendaftaran akun melalui email akademik. Jadi nanti mahasiswa akan memasukkan nama lengkap, NIM, dan email Zimbra untuk melakukan pendaftaran. Setelah mereka sudah menginput yang ketiga ini, mereka akan mengklik button daftar di sini, lalu sistem akan mengeluarkan pesan selamat, akun Anda telah terdaftar. Itu artinya akun mahasiswa telah didaftarkan ke website aplikasi Lost and Found. Kemudian fitur login dan logout. Login merupakan fitur untuk masuk ke website dan logout merupakan fitur untuk keluar dari website. Jadi di sebelah kanan ini yaitu ada tampilan fitur login. Jadi di sini mahasiswa harus menginputkan username dan password mereka, dan apabila mahasiswa atau user salah menginput atau tidak tepat menginput username dan password mereka, maka sistem akan mengeluarkan pesan username dan password atau password could not be correct. Dan juga mereka bisa dapat melakukan verifikasi melalui email Zimbra mereka dengan menekankan forgot password. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, kenalkan nama saya Montana Gurning dengan NIM 11S19017. Di sini saya akan menjelaskan fitur dari aplikasi web Lost and Found yang selanjutnya. Yang pertama itu adalah fitur search. Fitur search merupakan fitur yang user kunjungi apabila ia ingin menemukan suatu barang yang hendak ia cari. Berikut merupakan tampilan dari fitur search. Fitur search sendiri menyediakan yang sudah dikategorikan berdasarkan jenis barang yang ditemukan. Pada aplikasi web Lost and Found tersebut akan menyediakan 6 tag. Yang pertama itu perlengkapan pria, yang kedua perlengkapan wanita, yang ketiga perlengkapan makan, yang keempat alat tulis, yang kelima elektronik, dan yang terakhir itu uang. Sebagai contoh, apabila saya kehilangan sebuah pena, maka saya akan mengunjungi tag alat tulis tersebut. Ada dua kemungkinan kita gagal menemukan barang yang kita cari. Kemungkinan yang pertama, mungkin orang yang menemukan barang tersebut belum mempost atau belum mengumumkannya ke dalam website Lost and Found. Kemungkinan yang kedua, sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh sistem sebelumnya. Dan apabila sudah melewati batas waktu, mungkin barang tersebut sudah dihapus dari aplikasi web Lost and Found, dan juga bisa jadi barang tersebut sudah dilelang atau dijual kepada mahasiswa lainnya. Fitur yang selanjutnya adalah fitur post. Fitur post merupakan fitur yang digunakan untuk membuat pengumuman apabila menemukan sebuah barang. Fitur post ini hanya bisa digunakan oleh mahasiswa saja. Berikut merupakan tampilan dari fitur post. Di sini, si penemu barang akan disuruh menginputkan identitas dari si penemu tersebut. Identitas yang dimaksud bisa berupa nama, NIM, email, dan juga nomor WhatsApp. Adapun tujuannya untuk mempermudah orang yang kehilangan untuk menghubungi orang yang menemukan barang tersebut. Pada fitur post tersebut juga kita diminta untuk mengupload file atau gambar yang juga dilengkapi dengan deskripsi dari gambar tersebut atau deskripsi dari barang yang ditemukan. Ada dua kemungkinan kegagalan yang akan kita jumpai apabila kita menggunakan fitur post tersebut. Kemungkinan yang pertama, mungkin inputan yang diminta tidak kita isi secara keseluruhan.
kemungkinan yang kedua, file atau gambar yang kita upload sudah melebihi batas maksimum dari kriteria yang diminta, baik itu berdasarkan jumlah file yang diminta atau jumlah gambar yang diminta maupun ukuran dari file atau gambar tersebut. Untuk fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bintang Lumban Raja. Fitur request pada aplikasi Lost and Found ini memungkinkan user untuk membuat pengumuman ketika orang user memiliki barang yang hilang. Berikut dapat kita lihat tampilan dari halaman request tersebut. Ketika seorang user ingin membuat suatu request atau pengumuman tentang barang yang hilang, maka user harus mengisi beberapa data berikut, yaitu nama, nomor WhatsApp, alamat email, dan barang hilang, tanggal barang hilang, dan lokasi barang hilang atau terakhir kali dilihat, dan detail barang, yaitu yang berisi tentang ciri-ciri barang tersebut yang lebih spesifik. Nah, pada halaman request ini ada dua button, yaitu submit dan clear. Ketika user ingin mempublish laporan tersebut atau data yang sudah diisi ini, maka user dapat mengklik submit. Nah, tapi ketika semisal user berpikiran dan ingin menghapus semua data yang sudah diisi, maka user dapat mengklik button clear. Selanjutnya, option. Dalam option ini terdapat dua fitur lagi, yaitu offer dan history. Fitur auction offer dibuat untuk membeli barang yang tidak menemukan pemiliknya, yang artinya ketika ada satu barang yang ditemukan dan si pemilik barang tersebut tidak menebus barangnya atau meminta barangnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut akan dilelang. Nah, berikut tampilan halaman dari auction offer meliputi kategori. Dalam kategori ini ada drop down-nya, di mana kita bisa langsung melihat apa-apa saja barang yang sedang dilelang. Contohnya berikut ini adalah payung. Nah, maka akan muncul di halaman tersebut gambar payung yang disertai dengan deskripsi barang, seperti payung ini berwarna merah, payung ini memiliki nama seperti ini, payung ini memiliki cacat seperti ini, atau talinya hilang, atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya harga ini merupakan harga awal yang diberikan oleh admin. Semisal payung ini akan dilelang 10.000. Nah, di sini terdapat dua button, yaitu buy now dan buy bid. Ketika seorang user lain ingin membeli barang tersebut langsung, nah dia dapat mengklik buy now dengan syarat harganya ditawarkan dengan kelipatan 2. Nah, ketika user lain ingin melakukan penawaran, maka dia dapat mengklik button buy bid, yang artinya penawaran, di mana mereka dapat memberikan harga seperti 12.000, 15.000 dan lain sebagainya. Nah, pelelangan ini memiliki jadwal atau tenggang waktu. Nah, di sini akan diberitahukan jadwal akhir lelang, di mana pada jadwal akhir lelang ini akan berisi kapan barang tersebut akan habis waktu lelangnya. Nah, setelah sudah habis, maka barang tersebut tidak dapat dilakukan pembelian atau penawaran lagi. Sekian dan terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Selanjutnya penjelasannya seperti berikut. Buy now. Fitur buy now digunakan untuk membeli barang secara langsung. Maksudnya secara langsung ini bahwasannya barang itu tidak perlu mengikuti sistem lelang lagi. Jadi barang itu udah pasti milik yang user yang membeli tersebut. Oke, jadi di fitur buy now ini ada beberapa fitur lainnya seperti total pembayaran. Total pembayaran ini dilakukan total pembayaran ini di mana user masukkan nominal pembayaran. Apabila user pembayarannya kurang dari nominal ditentukan, misalnya nominal pembayarannya 30.000, terus user bayar 29.000, tentu sistem kami tidak akan memvalidasi untuk pembayaran selanjutnya. Terus yang kedua itu fitur kedua adalah pembayaran via. Pembayaran via ini digunakan untuk memudahkan user dalam berinteraksi dengan kami. Transaksi itu misalnya mengirim uang atau dana untuk menebus barang yang akan dibelinya. Terus apabila user setuju, user dapat menekan atau mengklik kirim, dan apabila user ingin membatalkannya atau berpikiran, maka user dapat membatalkannya. Terus yang kedua itu ada tadi fitur buy now. Di sini kami akan menjelaskan fitur BID atau bid. Fitur BID digunakan untuk membeli barang dengan sistem lelang. Dan sistem lelang di mana kita tahu bahwasannya sistem lelang itu mengambil harga yang tertinggi dengan pembukaan harga yang setengah atau lebih murah dari harga nominal biasanya. Di sini ada beberapa fitur yang kami terapkan. Yang pertama itu adalah tentukan harga. Nah, di sini tentukan harga saya akan berikan contoh. Misalnya tadi di sistem buy now, kita membeli harga itu nominal harga 30.000. Terus kalian buka harga dengan open posisinya harga itu 20.000. Tentukan yang murah dari harga atau 15.000. Terus di sistem BID ini user atau orang yang membelinya harus membuka harga dari 15.000 nominal paling kecil. Apabila ingin membeli harga lebih besar, boleh saja. Terus yang kedua itu adalah fitur pembayaran via. Bayarnya via seperti sebelumnya. Di sini untuk memudahkan user dalam bertransaksi. Jadi user tidak kebingungan lagi dalam bayarnya via apa. Terus apabila di sini juga ada tentukan harga itu ada fiturnya, dimana apabila kami membuat nominalnya itu kami buka harga misalnya 15.000. Terus apabila lebih kecil dari 15.000, maka sistem kami tidak akan memvalidasinya. Oke, di sini ada fitur atau tombol kirim mana user dapat mengirim atau memvalidasi pembayaran atau pembelian yang akan dilakukan. Terus apabila user atau membatalkannya atau tidak jadi membeli, maka user tetap dapat mengklik batal. Di sini juga akan kami tampilkan live atau peringkat lelang saat ini. Nah, jadi peringkat lelang saat ini user dapat lihatnya di bagian fitur bawah ini. Di sini terdapat tanggal, bulan, tahun, dan jam transaksi yang ada. Dan juga di sini tentu saja nominal yang dibuka atau tawaran harga yang ditawarkan oleh beberapa user sebelumnya. Nah, jadi sistem kerja kami itu nanti akan memvalidasi atau mencari harga tertinggi. Siapa harga tertinggi, itulah yang akan memenangkan lelang tersebut. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang John. Sekian. Pada auction terdapat juga fitur history, di mana fitur history dibuat agar aktor atau mahasiswa dan admin dapat melihat informasi pemenang lelang dan riwayat. Di samping ini dapat kita lihat tampilan dari halaman history. Yang pertama untuk page pemenang. Dalam pemenang meliputi informasi nama pemenang, nama barang yang dimenangkan, dan harga yang diberikan. Dan ada juga page untuk riwayat, yaitu di mana user dapat melihat nama barang, nama pemenang, dan harga-harga yang diberikan oleh pelelang-pelelang lain serta pelelang pemenang. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang John.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya John Fidelis Simamora. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai reward dan delete. Fitur reward merupakan fitur yang secara otomatis dilakukan oleh sistem. Pada bagian ini, sistem akan memberikan reward kepada penemu barang ketika barang yang telah ia temukan telah kembali kepada pemilik sahnya. Proses pemberian reward ini adalah sistem akan memberikan poin kepada penemu barang, yang kemudian penemu barang dapat memperoleh imbalan dengan menukarkan poin-poin yang ia punya. Poin-poin itu akan ditukar berupa barang, tunai, ataupun pulsa. Kemudian fitur delete. Nah, fitur delete ini berfungsi untuk menghapus segala jenis barang yang sudah berhasil ditemukan dan telah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Kemudian fitur delete juga memiliki fungsi untuk menghapus barang yang telah berhasil dilelang atau sudah tidak ada lagi di sistem. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wibrana Gumanik, NIM saya yaitu 11S19036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai non-functional requirement. Yang pertama itu adalah kebutuhan performansi. Itu pengguna dapat melihat notifikasi baru terkait barang yang ditemukan. 2. Pengguna dapat menghubungi si penemu barang tersebut lewat website tersebut. 3. Kenyamanan pengguna atau pelapor dijamin aman dan tidak dapat diketahui orang lain. 4. Itu website akan mengingatkan para mahasiswa untuk selalu menjaga barang masing-masing. Itu kebutuhan akan keselamatan. Pertama itu untuk keamanan barang dijamin 100%. Ada kerusakan barang walaupun barang tersebut karena gangguan dari website tersebut. Yaitu di sini untuk masuk ke website dibutuhkan login ke dalam website sehingga pelapor akan langsung diketahui oleh website tersebut. Itu kebutuhan akan keamanan. Pertama itu dibutuhkan akun login ke dalam website lebih dahulu, yaitu pada fitur lost and found dapat request untuk mengajukan permohonan kehilangan barang. Dan ketika itu pengguna dapat mengupdate sendiri apabila sudah merasa aman. Jadi di sini ditekankan bila merasa tidak aman dapat diupdate, dan untuk keamanannya juga dibutuhkan akun login kalau ingin melakukan pengaduan kehilangan barang pada website tersebut. Selanjutnya atribut kualitas perangkat lunak lainnya. Website ini didesain sesederhana mungkin agar pengguna tidak kesulitan atau bingung dalam menggunakan fitur-fitur website. Yaitu pengguna website dapat dilakukan di lingkungan manapun, baik rumah, kampus ataupun lingkungan lainnya. Ketika itu website menerapkan notifikasi terhadap pengguna. Selanjutnya itu aturan kebutuhan operasional. Apabila tidak ada barang yang ingin dilelang, maka aturan operasional yang ada pada fitur lelang tidak dapat berjalan. Yang kedua itu apabila tidak ada barang yang ingin dijual, maka fitur sell juga tidak dapat berjalan. Ketika itu apabila tidak ada mahasiswa yang merasa kehilangan barang, tidak ada laporan, maka fitur reward atau penghargaan seseorang berupa koin tidak dapat berjalan karena tidak ada yang merasa kehilangan barang. Jadi di sini menjelaskan apabila tidak ada barang yang ingin dilelang, maka fitur lelang tidak dapat berjalan. Apabila tidak ada barang ingin dijual, maka fitur sell tidak dapat berjalan. Dan jika tidak ada barang atau laporan kehilangan barang, maka fitur reward juga tidak akan berjalan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk slide berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang glossary. Yang glossary yang kami dapatkan itu yang pertama itu expired, yaitu barang yang sudah habis masa berlakunya. Dalam hal ini yaitu barang yang tidak diambil atau diakuisisi oleh mahasiswa dalam waktu 1 minggu. Kemudian yang kedua itu ada reward, yaitu penghargaan yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu ada tag on location, yaitu menu yang menampilkan di mana barang yang hilang itu ditemukan. Kemudian yang keempat itu auction, yaitu menu lelang di mana apabila tidak ada yang merasa kehilangan barang, maka barang tersebut akan dilelang. Kemudian yang kelima itu ada bid, yaitu fitur untuk menawarkan harga barang di auction. Kemudian yang keenam itu ada point,
yaitu sistem mata uang yang dapat ditukar dengan hal lain. Kemudian yang ketujuh itu submit. Submit yaitu button yang berfungsi untuk mempublish hal yang di-request. Kemudian yang ke-8 itu yang terakhir, yaitu ada clear, yaitu button yang berfungsi untuk menghapus data-data yang ada di text field pada form request. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.